warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Kita lanjutkan membaca surah Al-Baqarah ayat 153. Kita baca sampai ayat 157. Surah Al-Baqarah 153. Kita baca sampai ayat 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إن الله مع الصابرين. يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل أحياء ولكن لا تشعرون. بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وأولئك هم المهتدون. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah kalian pertolongan, bisabri wassalah, dengan sabar dan salat. Innallaha, sesungguhnya Allah,
ma'as-sabirina bersama orang-orang sabar. Wala taqulu dan janganlah kalian mengatakan liman yuqtalu bagi orang yang dibunuh fi sabilillah di jalan Allah amwatun mereka mati bal ahyaun tetapi mereka hidup walakin la tash'urun tapi kalian tidak merasakan. Walanabluwannakum sungguh-sungguh kami akan menguji kalian bisyai'in dengan sesuatu minal khaufi dari ketakutan wal ju'i dan kelaparan wa naqsim minal amwali kekurangan harta wal anfusi dan jiwa wa thamarati dan buah-buahan wa basyir berbahagialah as-sabirina orang-orang sabar alladzina yaitu orang-orang yang idza asabathum apabila menimpa mereka musibatun musibah qalu mereka berkata inna lillahi sesungguhnya kami milik Allah wa inna ilaihi dan sesungguhnya kami kepadanya raji'un kembali ulaika alaihim bagi mereka salawatun penghormatan min rabbihim dari Tuhan mereka wa rahmatun dan rahmah wa ulaika hum dan mereka itulah al-muhtadun orang yang mendapat petunjuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi bagi orang yang beriman itu selalu ada dua yang menyatu dalam jiwanya. Yang pertama namanya roja, yang kedua namanya khauf. Roja itu pengharapan bahwa Allah senantiasa melindungi kita, memudahkan semua urusan kita, pasti akan memberikan jalan keluar. Itu namanya roja. Sehingga orang mukmin itu selalu punya harapan, tidak pernah berputus asa, apalagi melakukan tindakan bunuh diri. Bahkan disampaikan ma'al usri yusra, setelah kebangkrutan itu ada kesuksesan, setelah kesulitan itu ada kemudahan. Itu filosofi orang beriman. Setelah sakit itu ada sehat. Sehingga orang sakit tidak pernah berputus asa untuk mencari sehat. Itu namanya ar-roja. Tetapi orang beriman juga punya khauf, takut dia lupa kepada Allah, lalu di dalam menjalankan kehidupan keliru, mencari harta yang seharusnya la razzaqa illallah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, tetapi kemudian di dalam mencari rezeki dia melakukan tindakan yang tidak dibenarkan, misalnya menipu, menyuka timbangan dan lain sebagainya. Jadi orang yang mencari harta dengan cara menipu, tauhidnya rusak. Padahal tauhidnya mengajarkan la razzaqa illallah, tidak ada rezeki kecuali Allah yang kasih rezeki. Sehingga kalau setiap kita yakin bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah, seharusnya kita meraih rezeki itu dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah melalui kalamnya, yaitu Al-Quran, yang kita fahami sebagai kalamullah al-munazzal ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling mewakili bagaimana cara kita mencari rezeki tentu adalah kalamullah, yaitu Al-Quran. Kemudian yang kedua, tentu orang yang diberikan mandat oleh Allah untuk mengajarkan Al-Quran, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga antara Al-Quran dengan As-Sunnah itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan.
Kalau dia dipisahkan, nanti menjadi rusak. Maka dia satu paket yang harus satu menyatu antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu orang beriman. Nah, karena orang beriman ada roja, ada khauf, maka orang beriman diperintahkan oleh Allah, ista'inu bis sabri was salah. Kalau mendapatkan masalah di dalam urusan dunia kita, maka mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Sabar itu maknanya untuk menyambung frekuensi jiwa kita dengan Allah. Sabar itu artinya agar kita punya pengendalian pada hawa nafsu kita sendiri. Jadi sabar kekuatan yang dipakai untuk mengendalikan hawa nafsu agar tidak melampaui syariat. Dan sholat itu ada mi'rajnya orang beriman terhubung dengan Allah. Dulu Rasulullah mendapatkan perintah sholat melalui peristiwa namanya Isra Mi'raj. Isra diperjalankan, Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha menerima perintah sholat. Maka kalau kita sholat, itulah Mi'rajul Mu'min. Orang beriman sedang Mi'raj bertemu dengan Allah dari takbir sampai saat. Wa innallaha ma'as sabirin. Maka kalau orang mampu mengendalikan hawa nafsunya dengan syariatnya Allah yang namanya sholat, maka Allah pasti menyertai orang itu, pasti diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, ayat ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa sabar itu konsep dinamis. Dia bukan konsep yang dalam makna nerimo seperti di dalam novelnya Profesor Kunto Wijoyo yang mengajarkan perempuan Jawa yang dijadikan sebagai oleh Jepang ya dijadikan sebagai budak atau dan lain sebagainya, budak nafsu, budak dan lain sebagainya. Maka sikap orang Jawa pada saat itu dia sumar dalam novel itu, dia nerimo karena ini sudah kehendaknya Gusti Allah. Maka tentu ini bukan konsep sabar, tapi sabar itu ista'inu, cari jalan keluar. Bisa dipahami? Ista'inu itu mencari jalan keluar. Maka tahapannya sabar yang pertama, kita mengenali betul apa masalah kita. Kalau kita punya kesalahan, kita mengerti betul apa salah kita. Setelah mengerti apa salah kita, lalu kemudian yang kedua, pastikan untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama di waktu yang berbeda. Man hafara hufratan waqa'a fiha. Jangan sampai ada orang menggali lubang, dia pula yang jatuh ke lubang itu. Kemudian yang ketiga, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau itu merupakan sebuah kesalahan. Lalu yang keempat, mencari cara atau jalan keluarnya untuk menyelesaikan. Nah, itu namanya sabar. Maka ista'inu, kalau punya masalah selesaikan dengan cara yang sabar. Berarti harus ada keterbukaan. Apa masalahnya? Siapa yang salah, siapa yang benar? Kalau sudah ada yang salah, ada yang benar, ya tinggal didudukkan saja. Dan jangan sampai terjadi terulang kembali. Dan tidak ada di antara kita yang tidak pernah berbuat salah, tidak pernah di antara kita yang tidak pernah mendapatkan musibah. Sehingga Rasulullah mengatakan, kalau ada seseorang, misalnya, mohon maaf, anak kita mau ke sekolah naik sepeda, kita bilang, nah, tidak usah, nanti bapak antar. Tidak pak, aku mau naik sepeda. Jangan saya antar. Tidak pak, saya mau naik sepeda. Karena dia mau minta merengek berkali-kali, akhirnya si anak diperbolehkan oleh orang tuanya naik sepeda. Ya wes, kamu pengen naik sepeda, yaudah sana naik sepeda, hati-hati di jalan. Nah, ketika dia naik sepeda, ternyata di tengah jalan dia jatuh. Nah, ketika orang tuanya mendapatkan anaknya jatuh, dia mengatakan, nah, kan udah saya bilang agar jangan naik sepeda, bapak antar. Makanya kamu jatuh. Nah, perkataan ini
di dalam hadis Rasulullah, kalau sudah terjadi peristiwa yang seperti itu, la taqul lau kada wa kada. Jangan kamu mengatakan kalau begini, kalau begini, karena sudah tidak penting lagi, anaknya sudah jatuh. La taqul lau kada wa kada, walakin qul qaddarallah. Nah, iki wis kehendak Gusti Allah, yang penting sesok jangan diulangi lagi. Qul qaddarallah. Ini sudah ketetapan Allah. Lalu kalau ini sudah ketetapan Allah, lebih penting kita berpikir untuk mencari jalan keluarnya. Apakah langsung diobati, apakah diberikan nasihat besok jangan sampai terulang dan lain sebagainya. Nah, itulah namanya ista'inu bis sabri. Nah, sementara sholat, Bapak Ibu sekalian, wujudnya kan hanya takbir sampai salam. Lah kok bisa menyelesaikan masalah? Maka Imam Bukhari ketika dia akan meriwayatkan hadis untuk memberikan keyakinan penuh apakah hadisnya ini hadis sahih ataukah dia dhaif ataukah hasan, maka selalu beliau mengawali penetapan hadis itu dengan sholat 2 rakaat untuk mendapatkan sistem keyakinan. Maka inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang khusyuk itu salah satunya karena kita mengerti bacaan takbir kita sampai salam kita. Maka di dalam ayat yang lain dikatakan wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah, selesaikanlah urusan yang kalian hadapi dengan cara sabar dan salat. Tapi ini sulit kecuali bagi mereka yang sholatnya khusyuk. Lalu siapa orang yang sholatnya khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. 2 saja orang yang sholatnya khusyuk. Annahum mulaqu rabbihim. Dari sekian untayan bacaan sholat dari takbir sampai salam, dia merasa bertemu dengan Allah karena setiap untayan bacaan dia fahami maknanya. Dia sedang berdialog dengan Allah dan dia mengerti isi dari percakapan dia dengan Allah di dalam salat. Allahu Akbar. Maka kalau kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti kita mengakui kita kecil, kita nothing, tidak ada. Alam semesta ini tidak ada, semuanya ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika orang Allahu Akbar, maka hati kita bergetar bahwa seluruh alam semesta termasuk diri kita sendiri itu dulunya tidak ada, lalu kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian Al-Fatihah, kemudian baca surat, kemudian rukuk subhanakallahumma wa bihamdika, atau subhanallah. Biasanya baca apa dengan rukuknya? Subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu nanti sujudnya subhanallah wa bihamdi. Itu semuanya difahami sampai nanti at-tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu dan seterusnya, atau at-tahiyatu lillah wassalawatu dan seterusnya. Kan ada beda-beda tuh bacaannya. Yang saya pakai at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibah dan seterusnya. Itu semuanya berusaha kita pahami. Ini umur kan sudah pada ubanan semua. Masa sampai hari ini bacaan sholat belum ngerti apa artinya. Sehingga kalau annahum mulaqu rabbihim, maka setiap untayan sholat itu kita mengerti artinya. Karena itu dialog kita dengan Allah. Gimana kita ini berdialog dengan Allah kalau isi dari dialog itu kita tidak mengerti? Sehingga kemudian kita susupkan ketika sujud tahiyat akhir doa-doa kita kepada Allah yang bersifat khusus sesuai dengan kepentingan kita masing-masing. Maka inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dari mana sholat bisa menyelesaikan masalah? Dia memberikan ketenangan batin. Sholat memberikan kejernihan pikiran. Karena orang batinnya tenang, pikirannya jernih, maka dia bisa menatap jarak pandang yang lebih jauh. Karena dia jernih, pikirannya jernih, hati. Loh kenapa?
ingatan kita menjadi pendek, yang kita dengarkan cepat hilang karena bisa jadi tertutupi oleh banyak maksiat. Maksiat itu yang menutupi ingatan kita, yang menutupi pendengaran kita, sehingga jadi pendek. Baru saja ngaji habis maghrib, nanti pulang sudah lupa. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya tidak apa-apa, namanya ngaji juga seperti itu. Yang penting waktunya ngaji, yo ngaji. Kira-kira begitu tak? Masa lama-lama yo enggak nyantol. Kira-kira bom batu aja lama-lama kena tetesan air yo berlubang, kan kira-kira begitu. Ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tetapi kita meyakini semua yang kita dengar ini tidak hilang, dia ada. Tapi kenapa lalu kemudian tidak bisa kita ingat-ingat? Karena kita punya keterbatasan hati, punya keterbatasan pikiran. Maka ada orang yang hatinya bersih, pikirannya jernih, daya tampung ingatannya menjadi kuat, pendengarannya menjadi peka, kemampuan mata memandang, dia bisa membedakan mana orang yang jujur, mana orang yang mau menipu, mana orang yang baik, mana orang yang buruk dengan pandangan mata. Oh, ini kelihatannya calon menantu nggak bagus ini. Padahal naiknya BMW, pakai jas, rambutnya klimis, tapi kok perasaan si ibu kok anu ya, kok kurang di hati itu rasanya kok. Tapi dia bertanya kepada akalnya, apa sebab saya kok tidak serak sama pemuda itu? Akalnya cari-cari tidak ada, Pak. Data fisiknya tidak ketemu, tetapi kekuatan metafisiknya berbicara, saya nggak serak dengan pemuda itu. Saya lihat merasa dijawab saya, biar sampai ibu ini merasa apa? Serak. Tolong dicek. Ternyata benar, BMW-nya itu milik bengkel, Pak. Ternyata dia kerja di bengkel. Bajunya itu laundry jas dia pakai. Ternyata dari ujung rambut ke ujung kaki itu semua milik orang. Oh, tiba-tiba mau penampilannya saja kelihatan bonafit, tapi ternyata semuanya hasil pinjaman. Oh, ini rupanya. Loh, itu loh Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang mi'raj hatinya kepada Allah, oleh Allah diberikan basirah, kepekaan untuk membaca lingkungan, mana yang bisa menyelamatkan, mana yang tidak menyelamatkan, mana orang yang baik, mana orang yang buruk. Dengan hanya dia memandang mata, mungkin dia tidak mengantongi data, tapi perasaan dan pikirannya itu bekerja, membaca di balik yang tampak. Itu mi'raj, itu kekuatan sholat. Namanya basir, ulil absar. Ada ulil albab, kecerdasan otak. Ulil absar, dia memandang di balik yang tampak, dan itu diperoleh lewat wassalah. Sehingga orang yang hatinya mi'raj kepada Allah, setiap masalah yang hadir di hadapannya, dia akan bisa selesaikan dengan baik, nggak butuh waktu lama. Tapi kalau kepekaan basirahnya tidak ada, bahkan masalah yang pendek, yang ringan pun bisa menjadi rumit, Pak. Dan banyak kasus perceraian itu dari perkara yang awalnya sederhana, tapi menjadi rumit. Bukan karena masalahnya rumit, tapi karena otaknya yang ruwet. Karena otaknya yang ruwet, sehingga tidak ada masalah yang ruwet kecuali otaknya yang ruwet. Masalahnya udah jelas kok, tinggal otaknya saja mau ruwet atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memaksimalkan sholat kita dan sabar kita, pengendalian diri kita, mi'raj kita kepada Allah ini untuk menyelesaikan semua urusan kita di dunia, dan bahkan untuk meraih rahmatnya Gusti Allah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Orang yang mampu mengendalikan dirinya, yaitu as-sabru, orang yang mampu mi'raj kepada Allah, maka dia pasti akan menyinarkan kebaikan dari tangannya
kalau berbicara pasti dia baik, kalau mendengarkan yang baik-baik, kalau melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang baik. Itu otomatis. Karena dengan sabar dia mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu pengennya maksiat, tapi dikendalikan oleh sabarnya. Tidak boleh maksiat, walaupun duitnya banyak. Peluang orang kaya maksiat itu lebih besar daripada orang miskin. Benar apa enggak? Tapi ada enggak orang kaya maksiat? Banyak. Ada enggak orang miskin maksiat? Banyak. Berarti ya sama-sama. Orang kaya yang bisa maksiat, orang miskin bisa maksiat. Siapa yang bisa mengendalikan kekayaannya biar tidak maksiat? Sabar. Dengan harta yang dia punya. Siapa yang dengan kemiskinannya tidak bermaksiat? Orang miskin yang sabar dengan kemiskinannya. Apakah ada orang sakit maksiat? Ada nggak, Pak? Banyak, Pak. Ke dukun, pindah penyakitnya ke telur. Telurnya dipindah ke telur, tidak sembuh. Dipindah lagi ke ayam, pindah ke ayam, enggak sembuh. Pindah ke kambing, ke kambing tidak sembuh. Pindah lagi ke sapi, sapi Boyolali tidak sembuh. Mintanya sapi Australia. Akhirnya jadi perkelahian sampai ke koran tuh itu. Orang kaya, orang penting kok terus pengobatannya model seperti itu. Maka harus berhati-hati. Sabar dalam keadaan sehat, sabar dalam keadaan sakit, sabar dalam keadaan kaya, sabar dalam keadaan miskin. Mudah-mudahan tidak terjerumus pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang suka berbuat baik, suka mengembangkan kebaikan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat, suatu saat dia menemui ajalnya, maka Allah mengatakan, jangan pernah kalian mengatakan orang yang meninggal, yang selama hidupnya dia fi sabilillah, suka menolong dengan harta, suka menolong dengan ilmunya, suka menolong dengan tenaganya, suka memakmurkan masjidnya, bekerja dengan cara yang baik, dengan cara yang jujur, lalu kemudian dia bertemu dengan ajalnya, jangan pernah kalian mengatakan mereka mati, tetapi sesungguhnya mereka masih hidup. Percaya apa enggak, Pak? Percaya enggak? Enggak percaya, yuk tak doakan jenengan jalani sendiri. Loh, ini kan persoalan metafisik, Pak. Kita tidak ngerti. Oh ya benar, orang yang ahli ibadah itu meninggal lalu kemudian dia hidup. Menurut Quran dia masih hidup. Lah hidupnya gimana? Walakin la tashurun, kalian tidak bisa merasakan. Tapi mereka hidup. Ya wes, ayat ini meyakinkan kepada kita, orang yang berbuat baik selama hidupnya beramal soleh, jadi istri solehah, suami soleh, nih nanti meninggal ya tetap hidup. Gimana caranya mereka hidup? Walakin la tashurun, kalian tidak bisa merasakan. Saya tidak bisa merasakan. Bisa jadi orang-orang awal pejuang masjid ini yang sudah meninggal dunia, bersih hatinya, bersih pikirannya, tulus ikhlas dia untuk berjuang fi sabilillah melalui masjid ini, sekarang sudah meninggal. Tapi jangan katakan mereka mati, mereka masih hidup. Gimana cara mereka hidup? Walakin la tashurun, kalian tidak bisa merasakannya. Maka hanya menggunakan praduga. Mungkin bisa jadi beliau-beliau ini sekarang sedang duduk di samping jenengan, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Orang-orang yang soleh itu ternyata juga masih hidup. Apalagi ditambah keterangan surah Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Ternyata mereka setelah mati, yang kita mengatakan dia mati, tapi Qur'annya mengatakan orang meninggal dalam keadaan hidupnya banyak beramal soleh, dia tetap hidup. Nah, masih dikasih oleh Allah ruzikna, masih dikasih rezeki oleh Allah dalam bentuk buah-buahan, sampai mereka merasa takjub, terkejut. Ya Allah, kok saya masih dikasih durian? Lah kok masih dikasih rambutan?
Loh kok masih dikasih mangga? Persis seperti buah-buah yang dulu pernah saya jumpai di dunia. Maka merasa senang, kangennya dengan durian bisa dilampiaskan di situ. Karena durian tidak sembarangan durian. Dia mikir 10 biji, yuk keluar 10 biji, tidak pakai duit, langsung datang. Makanya durian terenak apa? Nah, katanya musangking, ini berjuta-juta kali lipat lebih nikmat daripada musangking. Mau merasakan? Mau merasakan? Lo ini keterangan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, tidak usah takut dengan mati. Karena mati itu tidak menyebabkan jenengan nothing, tidak ada. Tidak, dia tetap hidup. Bisa dipahami Pak? Yang penting selama hidup beramal soleh. Pokoknya tidak usah ganggu orang, tidak usah nyakiti orang. Bisa bantu orang, kita bantu orang. Ada waktu untuk memakmurkan masjid, kita makmurkan masjid. Mudah-mudahan karena sebab duduknya kita di majelis ini, besok kalau kita meninggal ternyata masih hidup dan bisa rock and rollan Pak. Makan buah apa saja ada, makanan apa saja ada. Bahkan di akhir ayat itu dikatakan wa azwajum mutahharatun, jenengan kok kangen sama istri di dunia, orang usah balik ke dunia, minta sama Gusti Allah dikasih. Namanya bidadari surga. Mau minta yang seperti apa? Mancung nopo pesek, tinggi nopo pendek, semuanya dikasih oleh Allah. Begitulah penggambaran tentang surga. Intinya surga itu sumber semua kenikmatan yang kita butuhkan. Apa saja. Tentu masing-masing orang punya surga beda-beda. Pak, kalau jenengan buah, senangnya buah apa? Jenengan Pak, buah kesenangan nopo? Tidak ada buah kesenangan tuh Pak. Dan jangan tidak pernah makan buah. Nopo? Ya orang mungkin dong Pak. Oh ini bakat jadi politisi nih. Ya orang mungkin semua senang dong Pak. Pasti ada satu buah yang jenengan favorit, lebih senang daripada buah-buah yang lainnya. Buah apa Pak? Mangga? Melon? Lu baca. Ini pertanyaan mawon Pak. Polos-polosan mawon Pak. Buah apa Pak? Pisang. Bagi beliau surga itu kalau dihidangkan buah pisang. Saya sopan jenengan di surga itu pisangnya gede-gede, manis-manis. Pripun? Kangen pisang di surga. Jenengan tinggal bayangkan aja. Jenis pisangnya apa itu? Pisang rojo. Nah, nanti keluar pisang rojo Pak. Pisang bro. Dan jenengan nopo? Pisang juga. Jenengan buah nopo? Nanas. Pokoknya nih jenengan semua tipe nanas keluar untuk beliau. Beliau bisa. Jadi surga kita ini beda-beda Bu. Karena jenengan kunci kebahagiaannya juga berbeda-beda. Maka surga akan menyediakan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu butuhkan untuk melahirkan yang disebut dengan as-sa'adah, kebahagiaan itu. Nah itulah nikmatnya surga. Maka orang setelah mati, kalau selama hidupnya beramal soleh, dia tidak mati, dia tetap hidup. Kok di kuburan minta tengkleng, tinggal bayangkan tengkleng datang. Benar Pak? Nih di dunia kita harus keluar rumah dulu, pergi ke warung, sampai ke warung masih dibakarkan nunggu 15 menit sampai 30 menit. Nih perlu ngantri-ngantri. Lo di surga, di alam kubur itu ndak pakai ngantri. Bayangkan tengkleng, semua tengkleng datang. Mana lo Bu? Hah? Senang tengkleng tapi asam uratnya. Di sana tidak ada asam urat. Oh lupa di sana lupa. Pokoknya langkah. Kalau di sana masuk semua Pak, daging masuk semuanya, unta masuk, kambing masuk semua Pak. Hanya langkahnya nggak bisa cepat, nggak bisa lambat. Pokoknya tertib. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dasar sabar sholat ini penting Pak. Karena walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Suatu saat kami akan uji kalian dengan rasa takut, ketakutan kita.
Allah akan uji dengan lapar. Mungkin muncul masa paceklik, suami bangkrut, atau kita berpuasa. Minal amwal wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Kita udah punya harta tapi pengennya lebih gede lagi. Nah, itu ujian dari Allah. Atau kita sama sekali tidak punya harta, jangankan pengen, punya aja tidak ada. Udah punya tapi pengen yang lebih gede. Nah, itu merasa kurang hartanya. Bapak Ibu merasa kurang tidak hartanya? Biasanya semua orang merasa kurang, walaupun uangnya banyak merasa kurang. Lalu ada orang juga diuji dengan kekurangan buah-buahan, kekurangan makanan. Semua itu ujian dari Allah. Orang mencari harta merasa kurang walaupun sudah punya. Maka orang punya harta diuji oleh Allah, enggak punya harta yang diuji oleh Allah. Punya jabatan diuji oleh Allah, tidak punya jabatan diuji oleh Allah. Maka jangan sampai semua itu menjadi fitnah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kalau dia menjadi fitnah, menjauhkan dari Allah, menjauhkan dia dari keluarga. Ada orang hartanya banyak tapi hancur keluarganya. Ada orang jabatannya tinggi tapi tidak punya keluarga. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Islam itu dibangun satu dari ketaatan individual kepada Allah. Tapi ketaatan individual belumlah sempurna di mata Allah kalau ketaatan itu tidak dibangun dalam bentuk keluarga. Jadi kalau bapak-bapak sukses, ya harus punya istri. Kalau punya istri, kalau perempuan ya punya suami. Karena kesempurnaan Islam itu ada dalam keluarga. Setelah itu baru kesempurnaan Islam itu ada di dalam hubungan bermasyarakat. Maka bersyukur bapak-bapak yang sudah punya istri, bersyukur ibu-ibu yang punya suami. Itu kesempurnaan Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jangan sampai yang baik-baik yang ada pada diri kita justru menjadi fitnah, atau sebaliknya yang buruk-buruk di antara kita ini juga menjadi fitnah. Sakit malah enggak sholat, enggak ngaji, malah datangnya ke tempat-tempat yang penuh dengan kesyirikan. Padahal sakit itu mendekatkan dia dengan sakaratul maut. Harusnya sakit menambah taat dia beribadah kepada Allah, memperbanyak dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaya raya seharusnya semakin senang dia sedekah. Tapi kalau kaya raya kok semakin bakhil, nah berarti dia jadi fitnah. Kalau dia menjadi fitnah, tunggulah, bisa jadi istrinya yang bermasalah, bisa jadi anak-anaknya nanti yang bermasalah. Na'udzubillahi min na'ud. Wa basyiris sabirin. Nah, kembali lagi kita, Pak. Berbahagialah orang yang sabar, yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kan saya sudah sering cerita, kalau ibu-ibu ditanya pengen suami kaya atau miskin, pasti semuanya pengen suami kaya raya. Tapi bapak-bapak kalau punya kinerja 1 bulan 100 juta, lalu satu istri mau butuh 10 juta, lalu 90 jutanya untuk apa, Pak? Sedekah. Hah? Sedekah masih sisa banyak. Bagikan semuanya. Oh tenana, orang yakin aku. Nggak yakin. Bagikan anak lain. Nggak yakin. Kalau ada sisa 90 juta kok sedekah seluruhnya, nggak yakin. Pasti otaknya beli tanah. Bener apa enggak? Ayo beli tanah. Ya toh? Kalau tanah sudah dibeli banyak, nanti dibuat bangunannya, ya toh? Nek wis jadi bangunannya, isinya. Jadi penghuninya. Loh itu rumus, Pak. Maka ibu-ibu kalau punya suami sukses, hati-hati. Itu tentu dambaan para istri suaminya sukses, tapi kesuksesan suami itu peluangnya lebih besar untuk maksiat atau selingkuh. Karena laki-laki sukses banyak disenangi oleh wanita. Benar apa enggak, Pak? Ini yang sukses siapa di sini? Jenengan tahu, Pak? Banyak enggak yang lirik jenengan? Nah, maka hati-hati punya suami seperti beliau. Suami setia. Nah, kalau suami setia, alhamdulillah. Tetapi kejahatan itu
Kejahatan itu bukan karena kita ini, tetapi ada orang yang datang untuk mengganggu kesetiaan kita. Coba tugas di Singapura 5 hari, 1 minggu, yang mendekat rambutnya tergerai panjang, aromanya semerbak, runtuh enggak kesetiaan Pak? Oh itu bisa runtuh. Tapi wabashir sabirin, kalau dia orangnya sabar, sholatnya tertib, tenang, istrinya punya suami kaya, enggak mungkin macam-macam. Dan tenang bapak-bapak keluar kota berlama-lama, istrinya insya Allah di rumah akan menjaga kehormatan dirinya karena rajin sholat dan dia bisa mengendalikan itu. Sudah itu rumusnya. Tapi kalau sudah nggak ada sabar, nggak ada sholat, sudah selesai itu. Sudah terlalu banyak kasus. Apakah karena dia karir politiknya moncer, lalu uangnya banyak, nah tiba-tiba punya simpanan di sini, punya simpanan di sana. Sini tidak ada. Saya lihat muka-mukanya polos-polos semua. Tidak ada di sini. Itu di tempat lain. Maka kunci untuk mengendalikan dunia itu adalah bisabri was. Jadi kalau dapat rezeki, wala taksaw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Yang pergi jangan terlalu disesali, yang datang jangan terlalu senang. Maka Qur'annya mengatakan kalau ada yang datang, alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya ini bukan milik saya, ini milik Gusti Allah. Maka saya harus pakai sesuai dengan aturan Gusti Allah. Untuk mabuk-mabukan tidak boleh, karena itu tidak boleh sama Allah. Untuk maksiat tidak boleh, karena itu memang tidak boleh oleh Allah. Tapi kalau ada musibah kita mengatakan, kalau yang ada yang pergi, kita mengatakan apa? Inna lillah. Proyek sudah 1,5 miliar di depan mata, tinggal tanda tangan. Tak taunya enggak jadi. Lalu gimana respon kita? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dikatakan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata Rasulullah di dalam kitab tafsir ini, kalau ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni min musibati wa khlufli khairan minhu. Itu kata Rasulullah. Jadi kalau ada orang kena musibah membaca inna lillah, maka berarti di situ ada bacaan, ya Allah, lindungi diri saya dari musibah ini, jangan sampai saya menjadi hancur, dan tolong ya Allah engkau gantikan dengan yang lebih baik. Kalau ini proyek 1,5 miliar mau tanda tangan gak jadi karena di situ ada unsur maksiat, kita mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka mudah-mudahan di lain waktu Allah kasih yang 10 miliar yang lebih gede. Tapi apa? La taksau, jangan merasa bersedih hati. Kalau ada yang datang, jangan terlalu merasa senang. Biasa saja. Ada yang datang, alhamdulillah. Pergi, inna lillah. Maka Allahumma ajirni min musibati wa khlufli khairan minhu. Ya Allah, lindungi diri saya dari musibah ini. Kalau dapat uang banyak, musibah apa enggak? Kalau duitnya banyak, musibah apa enggak? Ya tergantung sudut pandangnya. Kalau dari sudut pandang ujian, harta banyak itu bisa jadi musibah. Ya tak? Dulu istrinya itu jinah di rumah terus, masak terus, giliran duitnya banyak, enggak pernah masak, enggak pernah ada di rumah. Isinya jajan dan nongkrong-nongkrong dengan teman sosialitanya. Ada nggak orangnya di sini? Mentang-mentang duitnya banyak, enggak pernah ada di rumah, Pak. Pagi, siang, sore di mall, kumpul dengan teman-teman sosialitanya. Na'udzubillahi min ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Maka Allah berikan penghormatan kepada mereka. Allah akan kucurkan rahmatnya kepada orang-orang yang kalau kena musibah mengatakan innalillah, kalau mendapatkan kebaikan dia mengucapkan alhamdulillah. Allah berikan penghormatan, Allah turunkan rahmat kepada mereka. Ulaika humul muhtadun, mereka orang yang diberikan hidayah oleh Allah, karena dalam urusan dunianya dia terjaga, urusan akhiratnya juga insya Allah terjaga. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Barakallahu fikum. Monggo. Ya, barakallahu.
153 sampai 157 saya terkesan dengan rekan-rekan kita di Palestina. Ini seberapa jauh kesabarannya sampai melebihi batas kesabaran yang sampai sekarang masih ditimpa guncangan seperti itu. Bagaimana perasaan mereka menurut Ustadz itu, karena setiap kali sampai sekarang tidak ada henti-hentinya untuk diserang oleh Israel. Dan yang mengakibatkan saya sendiri heran, kenapa setiap negara adidaya Amerika kemudian Israel melakukan pelanggaran, organisasi PBB yang membawa dunia tidak turut campur, bahkan seakan-akan membiarkan, termasuk dari HAM sendiri. Makasih. Barakallahu fikum. Bapak Ibu sekalian, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ayat ini ingin mengatakan sabar itu enggak ada batasnya. Karena batas sabar itu kan tidak identik nerimo. Tapi sabar itu mencari jalan keluar. Sehingga saudara-saudara kita di Palestina, sepanjang dia selalu mencari jalan keluar dari penindasan bangsa Israel, maka itu namanya sabar. Tapi kalau mereka berputus asa lalu berhenti dari penyiksaan orang-orang Israel, itu namanya bukan sabar. Itu namanya berputus asa. Jadi sabar itu berikhtiar untuk selalu mencari jalan keluar. Orang Palestina sampai hari ini, baik perjuangan di tingkat PBB maupun secara kultural secara internal, mereka selalu mencari jalan keluar. Itu namanya sabar. Kita pun yang di Indonesia berusaha untuk membantu, walaupun tidak dengan cara kita datang ke sana. Kalau kita datang ke sana, mungkin kita akan membebani orang Palestina, karena langsung demam Pak dengan nyampe sana. Cuacanya soalnya berbeda. Maka ya sudah, kita bisa bantu dengan harta kita. Kita kirim harta kita. Kita kirim dengan doa kita. Kita kirim doa kita. Itu namanya wasta'inu bis sabri. Jadi sabar itu tidak ada batasnya, karena dia selalu mencari jalan keluar atas apa yang sedang kita hadapi. Kalau dari musibah, kita keluar dari musibah itu untuk kita ganti dengan yang lebih baik. Contoh, istri meninggal, bacanya alhamdulillah nopo innalillah. Pak, kan bacanya innalillah. Maka dalam bacaan innalillah ini, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah lindungi saya dari musibah ditinggal oleh istri saya, jangan sampai saya berzina. Tapi yang kedua apa? Wakhluf li khairan minha, ya Allah tolong kau gantikan istri saya dengan istri yang baru yang lebih solehah, yang lebih solehah. Boleh enggak kira-kira? Ibu-ibu kalau udah meninggal duluan, boleh enggak suaminya nikah lagi, Bu? Bu, kalau jenengan, ini saya tanya mumpung masih bisa menjawab. Jangan sampai nanti suaminya mengeluarkan tafsir sendiri yang merepotkan langkah hidupnya sendiri. Seperti teman jamaah haji dari Colomadu itu, dampingi istrinya kena COVID, gitu. Sudah tidak sadar, tiba-tiba sadar habis maghrib, suaminya senang. Lalu istrinya ngomong, jadi baru bangun dari tidak sadar, tentu suaminya kan senang ya, senang. Lalu istrinya ngomong, omongan pertama yang keluar setelah dia bangun, Pak, atau Pak itu artinya apa? Suaminya ya, Pak, ini aku nanti mati, opun jenengan nikah lagi. Baru sadar loh ini dari, masih lemes loh Ibu, masih sakit loh Pak. Pertanyaannya, ini aku nanti mati jenengan nikah lagi opun enggak? Coba kalau jenengan dampingi istri lagi sakit, terus nanya begitu, kira-kira jawabannya gimana Pak? Kira-kira jawabannya gimana? Kalau jenengan jawab, Yoni jenengan meninggal, yuk aku cari yang lain tau Bu. Langsung si Mahfud lagi langsung mati malah Bu. Maka si bapak itu kan standar tau Bu, wes
ibu orang usah mikir macam-macam, yang penting jenengan dan sehat. Karena di dalam hati bapak itu tidak ada perempuan lain kecuali ibu. Omongan ini kan mesra sekali toh. Tidak ada perempuan lain kecuali jenengan. Sehingga ketika suaminya jawab seperti itu, dia ceritakan, itu wajah istrinya itu langsung berbinar-binar senang, dan dia merasa istrinya udah sembuh karena wajahnya wis dari pucat itu kemudian berubah menjadi rasa senang gitu. Dan saya merasa senang Pak Ustadz, tak kira istri saya senang. Jam 9 malam itu kembalian drop lagi. Dan setelah itu tidak bangun-bangun, malam itu juga si ibu itu meninggal. Nah, maka si bapak ini setelah 1 tahun sendirian, tahun yang kedua dia coba berproses dengan perempuan untuk menikah. Anak-anaknya udah setuju, tapi sampai di KUA mau nulis administrasi pernikahan, selalu dia nggak iso melanjutkan. Karena dia merasa punya janji kepada istrinya, setelah istrinya nanti meninggal dia tidak mau nikah lagi. Sampai 2 kali berproses, tapi selalu gagal karena dia hatinya ndak iso, istilahnya apa ya? Nggak bisa. Sampai ketemu saya itu, pripun Pak Ustaz? Terus saya tanya, setelah ini udah 2 kali proses, udah masuk tahun kedua. Lalu dia nanya ke saya, pripun ini Pak Ustaz? Saya nanya jenengan dulu, apa yang jenengan beneran pengen nikah lagi? Ya iya no Pak Ustaz. Ini kalau sampai tahun ketiga saya tidak nikah lagi, saya wes oleh gini Pak Ustaz. Berarti Pak, hukum menikah untuk jenengan itu hukumnya wajib. Karena kalau tidak menikah dia bisa maksiat, berarti wajib. Nah terus pripun Pak Ustaz janji saya dengan istri? Pak, semua janji kalau bertentangan dengan perkara yang wajib itu batal demi hukum. Berarti janji jenengan kepada istri kalau itu dianggap janji, itu bertentangan dengan syariat yang lebih tinggi, maka dia dengan otomatis batal hukum. Terus selesai penjelasan itu bapak itu rontok mikir kenceng agak lama, saya tunggu, Pak mau nanya apa lagi? Tapi tidak direspon pertanyaan saya. Langsung dia setelah lama selang waktu tidak, Pak Ustaz, berarti saya boleh nikah lagi Pak Ustaz? Boleh kata saya. Wes jenengan cari perempuan yang jenengan suka, nanti silahkan diproses, nanti pas ijab kabul undang saya ngisi ular-ular kata saya. Akhirnya habis pertemuan itu sampai sekarang tidak ketemu lagi sama saya. Katanya udah bulan madu ya. Jadi tolong ibu-ibu ya, kalau udah sakaratul maut udah usah ngomong macem-macem. Hidup wis ngerepotin, meninggal nih ngasih wasiat yang enak-enak saja untuk suaminya. Ojo terus seperti ibu tadi itu mau nikah lagi ya otomatis suami ini menjawab yo ndak toh. Tapi apa yo iya setelah meninggal masih tetap Allah alam bisa. Maka tolong ya bapak-bapak, kalau istrinya mau meninggal itu suruh jangan banyak suruh jangan banyak ngomong gitu. Nggak marahin nanti ngerepotin jenengan sampai. Gitu ya Bu. Allah alam bisa. Jadi intinya sabar itu tidak ada batasnya, karena sabar itu tidak hanya pengertian nerimo, tetapi mencari solusi untuk keluar. Kalau namanya musibah, keluar dari musibah. Termasuk rakyat Palestina sampai hari ini terus berikhtiar, baik itu di sidang PBB maupun di perjuangan internal mereka. Kita doakan saja mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.